Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yurijuni Matil wahmi Iqratil wahmi Yukrimuni Yukrimuni Nuril fahmi Nuril fahmi Nukikuli Nukikuli Asyara Naka yukamna Annaka Annaka Anta ta'lamu Wa la'lamu Wa Wa innaka Anta Anta Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Wa alihi Al-Mudhib Indonesia Nuri Kulli lamhatin Wa nafasi Adadama Asilahu Ilmullah Ya Fatah Ya Ali Ya Fatah Ya Ali Ya Fatah Ya Ali Ya Ali Alaina Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wasallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ta'alum Wa ta'lim Wa istifadah Wa ibadah Ala tamasuki Kitabillahi wa sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayyadana Allah wa iyyakum anna khairal qulub wa ahabbaha ila Allah ma kana nadhifan naqiyan minal batil wasyukuki wa ma'ani syarri kulliha wa iyamil haqqi wal huda wa ma'anil khair was shawab. Wa fil hadisi al-qulubu arba'atun qalbun ajradun fihi sirajun yuzhir fadhalika qalbul mu'min wa qalbun aswadun mankusun fadhalika qalbul kafir wa qalbun marbutun ala khilafi fadhalika qalbul munafiq wa qalbun musaffihun fihi imanun wa nifaqun Famathalul iman fihi mathalul baqlah yamudduhal ma' al-adl wa mathalul nifaq fihi mathalul qurha yamudduhal qayhu was-sadidu wa ayyul madadaini ghalabat alaihi dhahabat bihi. Qultu wa dhahir anna hadzal qalba al-akhira wasful qulubi ahlut taslid was tafrid min 'ammatil muslimin. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan, bahwasannya ketahuilah saudara-saudaraku, musannif di sini mengatakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kepada kalian semuanya yang menyimak kajian ini. Kenapa? Manusia memiliki sebuah hati, sebuah jiwa, sebuah sanubari al-qalbu. Hati. Hati ini sentral. Hati ini pusat. Hati ini sumber. Hati ini adalah yang kehidupan manusia yang ada di dalamnya. Bagaimana hati yang baik? Bagaimana hati yang luar biasa? Bagaimana hati yang bagus? Hati yang baik, hati yang luar biasa adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling istimewa adalah hati yang bersih dari penyakit hati, nadhifah, bersih. Ya.
Yang mana hati bersih, nggak ada rasa sombong, nggak ada rasa ria, nggak ada rasa suka mendolimi orang, ragu, serakah, pelit, bakhil, nggak ada. Semuanya hatinya itu najis, bersih. Kalau hati udah bersih, hati udah bagus, hati udah indah, hati udah enak, itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah memandang hatinya bersih, insya Allah semuanya bakal dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah bakal dilakukan dengan kebaikan. Makanya laisa wadifah di thalabil ilm. Tiada tugas bagi seorang murid, tiada tugas bagi seorang pencari ilmu illa fi tasfiyatil qulub. Tiada tugas bagi seorang pencari ilmu, mencari ilmunya Allah, mencari ilmunya Rasulullah. Kita semuanya ahlu majlis, ahlul masjid, ahlu pondok pesantren semuanya laisa wadifah. Tiada tugas bagi santri, bagi pencari ilmunya Allah kecuali tugasnya adalah membersihkan hati dan rasa hasud, iri, dengki, ria, sombong, semuanya kita dengan hati kira dulu. Tugas kita itu. Kalau hatinya udah bersih, terima ilmu enak. Anak tanya sama antum semuanya, kira-kira jelas bekas ngambil kotoran nih, bekas ngambil sesuatu yang kotor, tiba-tiba diisi dengan air yang bersih. Kalian mau minum nggak air? Kenapa? Karena wadahnya masih kotor. Wadahnya belum bersih, dicuci dulu wadahnya, dibersihin dulu, ya, dibersihin dulu wadahnya, gelasnya, baru diisi air. Orang mau minum, kalau hatinya belum bersih, kalau hatinya belum baik, kalau hatinya belum benar, ya, belum mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki dulu hatinya. Saya malas ngaji, saya suka iri sama teman saya, saya suka dengki dengan sahabat saya. Bersih hatinya dulu. Dengan apa? Belajar, ngaji, cari ilmu. Insya Allah hatinya bisa bersih. Ya, harus narifan naqiyan, suci, bersih, suci, minal batil wasyuku, dari kebatilan dan keraguan-raguan, dari kebatilan dan was-was, dari perbuatan dosa, maksiat dan kebatilan serta rasa ragu. Rasa ragu semuanya dalam membersihkan hati, hilangkan sifat batil, hilangkan sifat yang tidak baik, buang jauh-jauh. Hutma sofa wadahil kadar, ambil yang bening, ambil yang bersih, ambil yang bagus, buang yang keruh, buang yang kotor, buang yang jelek. Kenapa? Karena kita ditunjukkan semuanya untuk hati kita bersih, hati kita suci, hati kita baik, hilang dari rasa kebatilan, nggak ada dalam diri kita perbuatan dosa, maksiat, hilang dari was-was, keraguan-raguan yang ada dalam diri kita semuanya itu hilang semuanya. Insya Allah jadi sebaik-baiknya hati, Insya Allah jadi sebagus-bagusnya hati, ya. Makanya di sini wa ma'asyar kulliha, dan perbuatan jelek semuanya. Kalau udah kita masih suka maksiat, suka melakukan perbuatan dosa, berarti kita jauh daripada rahmatnya Allah. Kita jauh dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyal haqqi wal huda, terus semangat dalam mengatakan kebenaran, dalam sesuatu yang hak, dalam sesuatu yang benar, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri hati yang bersih. Ya, ciri hati yang bersih, menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan dosa. Semangat terus berjuang untuk kebenaran, terus berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, memberikan petunjuk kepada orang lain, mengajak orang untuk benar, mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu digarisbawahi, itu penting untuk diketahui, untuk dipelajari, ya. Wafil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan hati itu ada 4. Nih hatinya manusia itu ada 4. Ya, qalbun ajradu fi sirajun yuzhir fadzalika qalbul mu'min. Hati yang pertama seperti apa? Hati yang kosong,
dalam dirinya, hati yang kosong dalam dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nampak cahaya dalam hati tersebut, nampak kebaikan dalam hati tersebut, nampak sinar dari Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati tersebut yang berbunga-bunga, yang baik dalam ketaatan dan istiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang mempunyai hati wadzalika qalbul mukmin, dan itu adalah hatinya orang mukmin sejati. Ya, menampakkan cahaya, menampakkan sinar, menampakkan kebaikan, kosong dari hal-hal yang tidak baik, kosong dari perbuatan dosa. Itu ciri-ciri hati qalbul mukmin, hatinya orang yang beriman. Ya, hatinya orang yang beriman. Wa qalbun, hati yang kedua, mudah-mudahan kita jadi hati yang pertama, hati yang bersinar, bercahaya karena Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kedua, wa qalbun aswadun manqusun fadzalika qalbul kafir. Hati yang kedua, hati kebalikannya. Apa? Hati yang hitam, kelam, udah mankus, udah terukir. Hati yang hitam yang terukir di dalamnya. Terukir dengan apa? Dengan jauhnya rahmat dan hidayah dari Allah, jauh daripada Rasulullah, jauh daripada keislaman. Fadzalika qalbul kafir, dan itu adalah hatinya orang-orang kafir. Ingat, hati yang hitam, ya, hati yang hitam, hati yang terukir, yang terpatri dengan kehitaman tersebut, itu adalah hati-hati yang kafir, yang jauh daripada rahmatnya Allah, yang jauh daripada ajaran-ajaran Islam, jauh daripada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu hati yang kedua. Mudah-mudahan kita jauhkan dari hati seperti ini. Jadi hanya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulullah, yang tidak beriman kepada agama Islam. Hati yang ketiga apa? Hati yang ketiga, wa qalbun marbutun ala khilafihi wa dzalika qalbul munafiq. Hati yang ketiga adalah hati yang terikat atas sampulnya. Ya, itu adalah hati orang-orang yang munafik. Maksudnya apa? Casingnya doang dia Islam, casingnya doang baik, casingnya doang ya bagus, tapi dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik seperti ini, tampak luarnya tahu yang belakang mencibir, menghina, memaki, ya. Nah, itu hati yang terikat dalam sambungnya doang. Sambungnya bagus, sambungnya bagus, dalam busuk, dalamnya busuk. Bayar naudzubillahi min, jangan sampai kita seperti itu. Itu adalah hati-hati orang munafik, hati orang-orang munafik. Wa qalbun, dan hati yang keempat, seperti apa? Qalbun musaffa fihi imanun wa nifaqun. Hati yang beradu di dalamnya, yang bercampur di dalamnya antara iman dengan kemunafikan. Kadang iman, kadang munafik, kadang benar, kadang salah, kadang maksiat, kadang tobat. Campur aduk, campur. Imannya campur aduk, hatinya campur aduk. Lagi arusnya baik, pikirannya lagi lempeng, ini lagi bagus, bener. Tapi lagi pikirannya morat-marit, kocak-kacir kemana nggak jelas, jadi hancur, jadi celaka, jadi biasa, jadi nggak baik. Ya, itu adalah hati. Ya, itu adalah hati-hati antara iman dengan munafik, antara iman dengan munafik. Ya, sampai kita campur adukan antara iman dengan munafik. Artinya mudah-mudahan kita semuanya jadi hati-hati yang benar-benar mukmin, yang baik, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa arti yang beriman? Famatul iman fihi masalul taqwa. Yamudduhal ma'al adl. Ya. Dan hati yang beriman itu seperti bakwah.
Ya. Yamudduhal ma'ul adbu, yang diberikan air yang tawar. Ya, diberikan air yang tawar, dia rasanya tawar aja, tetap aja seperti biasa-biasa aja, tidak merusak. Sama rasanya. Ya, sama rasanya. Jadi ini semuanya adalah arti contoh yang beriman. Jadi dia kasih air yang tawar, rasanya maklah itu juga rasanya tawar. Maklah itu kayak semacam ubi apa itu bahasanya? Ibarat kata buah sayuran yang tawar rasanya. Ya. Ya mudhal al-adbu, sama dikasih air yang tawar, dia tetap rasanya tidak berubah rasanya orang itu, tidak berubah tanaman itu, tidak berubah buah itu. Ya, itu yang beriman. Sementara orang yang nifak, sementara orang yang munafik itu adalah hati yang munafik itu seperti apa? Hati yang diisi dengan nifak itu matalul qurhah. Ya, seperti borok itu di dalamnya isinya apa? Al-qayhu was-salidu. Ya, borok itu isinya adalah apa namanya? Al-qayhu was-salidu, nanah. Luka menjijikkan sama nanah isinya. Fa'il madadaini ghalabat alaihi dhahar. Mana yang menang antara luka dengan nanah itu mana? Yang terkuat mana ini? Mana yang menang di antara keduanya? Hatinya pergi ke sana. Sama-sama menjijikkan, sama-sama tidak baik, sama-sama tidak benar, sama-sama menjijikkan. Makanya semuanya jangan mencampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan. Nggak boleh. Ya, jangan mencampur aduknya. Kadang-kadang kalau kita harusnya baik, kalau lagi lempeng, kalau lagi maksiat, kalau lagi bejat, jangan seperti itu. Kita tetap konsisten, tetap menjadi orang yang soleh, tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, beliau memberikan komentar tentang hadis ini. Apa komentar beliau? Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa dhahir anna hadzal qalb al-akhir wasful qulubi an taqlid wa tafrid min amatil muslimin. Beliau mengatakan, dan nampaknya bahwasannya hati yang keempat ini, hati yang terakhir tadi, yang suka mencampur adukan antara iman dengan kemunafikan, antara kebaikan dengan keburukan, itu adalah sifat orang-orang yang mempunyai hati. Contoh orang yang suka mencampur adukan dan suka berlebih-lebihan dalam segala urusannya orang-orang muslim. Dan ini terbanyak. Kalau lagi lempengnya, lagi baiknya baik, lagi solehnya, lagi imannya luar biasa. Tapi lagi maksiatnya, bahaya. Lagi gak benernya, bahaya. Makanya kita semuanya jaga hati kita, jaga iman kita. Ya. Makanya mobil hadis di ayat dalam hadis lagi dikatakan bahwasannya innal imana yabdu fil qalbi lum'atan bayda'a summa tazidu hatta yabyadul qalbu kulluhu. Bahwasannya iman yang ada dalam hati kita, iman yang ada dalam diri kita itu nampak dalam hati kita. Apa yang nampak dalam hati kita? Kilauan cahaya putih dalam diri kita. Makanya cahaya dalam hati kita semuanya. Kalau udah iman yang memenuhi kita ini keluar, kalau udah keluar nampak ke muka kita, nampak ke cahaya kita. Itu lihat orang-orang soleh, orang-orang alim, para guru kita, para hamba-hamba kita, para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita. Lihat, pandang, perhatikan, dipandang, menghilangkan rasa kesukaan, kedalaman, kekhawatiran. Dipandangnya
dipandangnya enak, dipandangnya nikmat. Bukan ganteng ya mereka. Mereka bukan orang-orang gampang banget kayak seleb-seleb, enggak. Tapi karena dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, dekat sama Islam, dekat sama Al-Quran, dekat dengan kebaikan, senang terhadap keistiqomahan, Allah kasih cahaya dalam hatinya. Cahayanya itu blueberry, barang air dalam hati kita. Kalau air udah kelewatan banyak, otomatis keluar kemana-mana, tumpah kemana-mana. Kan? Kalau udah tumpah kemana-mana ini kemana-mana, ke tubuh kita semuanya, ke muka kita, ke tangan kita, ke kaki kita, semuanya nyebar dalam tubuhnya kita. Makanya isinya perlu dengan cahaya nyaman, enak, dekat, ya nyaman, enak, dekat. Justru kita kalau lama-lama jauh dengan mereka, lama-lama menghindar dengan mereka, rasanya hati gersang. Rasanya hati ini tidak nyaman. Rasanya hati ini jauh daripada rahmatnya Allah. Rasanya hati ini pengen dekat-dekat sama mereka semuanya. Nah, itulah bahwasanya kita semuanya ingin kumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka punya hati-hati yang mulia, mereka punya hati-hati yang dahsyat, mereka punya hati-hati yang istimewa. Ya. Wa inna nifaq yabdu fil qalbi nuqtatun sauda thumma tajidu hatta yasudda qalbu kulluhu. Kalau kemunafikan, kalau nifaq itu akan nampak dalam hati itu nuqtatun, titik-titik hitam. Dosa, maksiat, munafik. Satu titik hitam. Satu lagi tambah lagi titik hitam. Tambah lagi titik hitam. Sampai kapan kita? Sampai titik banyak, kira-kira hati itu bisa hitam semuanya. Hatta iswatu sampai hatinya itu hitam semuanya, hitam kelam semuanya, sehingga kita jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perbaiki hati kita, perbaiki iman kita, perbaiki Islam kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki silaturahmi kita, perbaiki akidah kita semuanya. Insya Allah mendapatkan keberkahan, kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa inna ma yazidul imanu bil mudawamati ala a'mal shalihah wal iktsar minha ma ikhlasillahi ta'ala. Sesungguhnya iman itu dapat bertambah dengan apa? Dengan rutinnya kita, kontinunya kita. Terhadap apa? Iman bisa nambah, iman bisa konsisten, iman semakin luar biasa, iman semakin baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang soleh, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan memperbanyak di dalamnya. Apa yang kita perbanyak dalamnya? Ikhlas kepada Allah. Dan itu sulit. Untuk berbuat ikhlas kepada Allah sulit yang kita ampuni. Ya Allah susah. Makanya kita semuanya di sini datang di sini niatnya yang baik, niatnya ibadah, niatnya ngaji, niatnya cari ilmu konsisten, istiqomah. Ya, umpamanya ada yang malas, aja lagi. Umpamanya ada yang masih belum istiqomah, ajak untuk istiqomah. Umpamanya malas untuk segala macam, ajak untuk kebaikan. Pahalanya multi level marketing yang nggak ada habis-habisnya. Pahalanya multi level marketing yang tiada habis-habisnya, yang bermanfaat buat kita, yang bermanfaat buat keluarga kita, yang bermanfaat buat diri kita semuanya. Insya Allah. Makanya konsisten, istiqomah, ikhlas itu susah. Apalagi kita yang diam ikhlas. Ya disuruh ini ikhlas. Hanya orang pilihan aja orang bisa ikhlas. Hanya orang pilihan, hanya orang yang baik, hanya orang yang soleh. Ini sudah menjadi orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang hanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hanya mendapatkan karunia kebaikan dunia maupun akhirat. Amin ya